Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Sulutsi Mukhoyaroh dengan NIM 204235153 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan Islam terhadap ilmu ekonomi Islam sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Saya akan menjelaskan bahwa Islam lebih dulu menunjukkan eksistensinya dengan menguasai dunia hingga 800 tahun lamanya. Dalam masa kepemimpinannya, Islam memberikan pengaruh besar untuk dunia. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Hakikatnya, seluruh ilmu dan perspektif intelektual yang dikembangkan berpusat pada pengetahuan tentang ketuhanan atau agama. Ilmu-ilmu tersebut nantinya akan menjadi pedoman hidup untuk kemajuan peradaban Islam dalam segala aspek keilmuan. Sejalan dengan itu, Islam memerintahkan untuk lebih peka dan kritis terhadap lingkungan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara utuh dan menyeluruh, yang bersumber dari ayat-ayat qauliyah Al-Quran dan hadis maupun ayat-ayat kauniyah hasil dari ijtihad. Pokok bahasan yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama, ada pengertian integrasi Islam, kedua, pengertian ekonomi Islam, dan yang ketiga adalah ekonomi dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah pengertian integrasi Islam. Integrasi Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Kolaborasi keduanya menunjukkan bahwa agama tidak lagi soal agama dan ilmu pengetahuan tidak hanya ilmu pengetahuan, melainkan hilangnya dikotomi dan batasan antara agama dan ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah poin kedua, yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam menurut bahasa adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Berikutnya adalah ekonomi Islam menurut Mursyid Al-Idrisiyah. Ekonomi Islam adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang diijtihadi oleh mursyid. Kedudukan mursyid memiliki peranan yang cukup penting, di antaranya dalam memberikan pemikiran mengenai konteks ekonomi Islam yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Berikutnya adalah poin ketiga yang akan membahas ekonomi dalam perspektif Islam. Mari kita mengingat bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang ulung dan dermawan. Bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, beliau menjadikan kegiatan ekonomi sebagai media mensyiarkan agama Islam. Dalam Quran Surat An-Naba ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Waja'alnan nahara ma'asya, dan kami menjadikan siang untuk mencari kehidupan. Berdasarkan potongan ayat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah telah menjadikan siang yang terang benderang untuk memudahkan kita menjalani kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang baik dan halal. Dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Mari kita melihat bahwa rancang bangun ekonomi Islam menunjukkan bahwa tidak terjadi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan.
Rancang bangun ekonomi Islam yang berisi tentang prinsip-prinsip kehidupan ekonomi mengibaratkan sebuah kehidupan layaknya sebuah rumah. Ketika kita hendak membangun rumah, kita harus benar-benar memperhatikan pondasi. Pondasi ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'at yang disebut dengan nilai universal. Berikutnya adalah 3 pilar utama dalam prinsip ekonomi Islam, yaitu multi-type ownership, freedom to act, social justice, yang disebut dengan nilai-nilai derivatif. Kemudian yang menjadi puncak pelindung dan hal utama yang harus dimiliki oleh manusia adalah akhlakul karimah yang menjadi pembeda kedudukan manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin derivatif yang kedua adalah freedom to act atau kebebasan bertindak atau berperilaku, merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil, dan khilafah. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Pemerintah akan bertindak sebagai wasit yang adil dan mengawasi pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syariah. Poin yang ketiga adalah social justice. Keadilan sosial merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'at. Dalam ekonomi Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan mengenai rancang bangun ekonomi Islam, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk memenuhi kepuasan diri dan kepentingan dunia, tetapi juga memperhatikan sebab akibat yang terjadi. Tujuan penciptaan manusia adalah meyakini dan beriman kepada Allah, tidak menzolimi dan tidak dizolimi, meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW, menjadi khalifah di bumi, dan menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir kehidupan, sehingga akan terjadi keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Penjelasan yang saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran sebagai umul kitab membahas segala hal yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk salah satunya adalah perekonomian. Sistem ekonomi Islam yang telah digariskan oleh ketentuan syariat menjadi pegangan utama bagi manusia. Jika ketentuan tersebut ditaati dengan penuh keimanan dan konsistensi, maka akan tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia maupun di akhirat. Sistem ekonomi Islam memiliki peluang besar untuk maju dan terus berkembang dengan sistem yang sama canggih dan profesional mengikuti perkembangan zaman. Ketika nantinya sistem ekonomi Islam berlaku di tengah masyarakat, akan memberikan solusi atas kezoliman dan ketidakadilan yang tidak bisa diselesaikan dengan sistem ekonomi konvensional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan dalam menyampaikan apa yang saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.